Serangan 4. Gerak. 3. Gerak. Masuk. Anak-anak untuk mendapatkan yang berkah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kepada kedua kelas Heru, kamu pimpin kawan yang udah berdoa. Siap, mulai berdoa. Ya, lalu akan cek kehadiran kalian semua. Siapa yang selalu namanya? Ahyar Rosidi, Abdullah, Irwan Saputra, Rapa Saputra, Abian Hawari, Adri, Citra, Fahruladi. Kemana Fahruladi? Tidak masuk. Wahyu Hidayat, Abdul Jalil. Oh, Abdul Jalil ada perangannya ya. Baik. Esteri. Oh, ini ada suratnya Esteri. Ya, pergi ke mengunjungi neneknya ya. Heru Kurniawan Saputra, Hadir. Nila Sandini, Randa Saputra, Pindah. Samla Yusa, Hadir. Sarida, nanti kita temannya saja. Wahyu, ya, alhamdulillah. Baik anak, kita akan sebagai bentuk ya, apa namanya, sifat kita yang berjiwa gotong royong, berjiwa mandiri ya, integritas kita yang tinggi. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu BPK dulu ya. Generasi emas bagi manusia Indonesia.
Semoga kita bisa menjadi. Kita mulai pembelajaran. Pak Guru mau nanya dulu nih. Tadi malam kalian menonton TV tidak atau membaca koran langganan bapak kalian di rumah? Hah? Ada yang nonton TV tadi malam? Nonton berita untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru ya. Ada yang nonton TV? Ada ya? Berita apa yang kalian dengar atau kalian lihat? Yang berita begini atau berita atau berita terbaru ya? Ya banyak ya. Jadi begini ya. Di era zaman IT global sekarang ini ya, berita itu sangat penting sekali ya. Kenapa berita itu begitu penting? Karena setiap hari kita berhadapan dengan berbagai masalah. Jadi kita butuh berita. Baik berita itu melalui media cetak maupun media elektronik ya. Atau media lisan atau tulisan. Atau kita balik media lisan atau media tulis atau media lisan. Bapak bertanya, ada yang tahu apa itu informasi yang melalui media cetak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berita informasi hangat yang kalian dapatkan melalui media lisan, ada yang tahu? Apa? Jawab begitu. Ayo. Jawab apa? Lewat apa kalau media lisan yang kamu? Televisi. Ya, lewat TV apa lagi? TV. Ya, lewat apa lagi? HP. Radio. Radio. Ya. Jadi, anak-anak ya media apa namanya tadi? Media cetak itu bisa kita dapat melalui koran-koran. Itu langganan orang tua kalian juga ya di rumah. Mungkin ada orang tuanya berlangganan dan juga media bisa melalui TV dan radio. Baik, anak. Ya. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini ada pada 3.1 ya. 3.1 ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur kita, membanggakan dan memotivasi apa yang kita dengar dan apa yang dibaca ya. Ini kompetensi dasar kita. Nah, selanjutnya indikator ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini yaitu
3 ya 3.1 ya, menjelaskan pengertian teks berita atau selanjutnya yaitu menganalisis unsur-unsur berita 5W 1H yaitu IPK kita hari ini, yaitu menjelaskan pengertian teks berita, dan yang kedua menganalisis unsur-unsur berita melalui konsep 5W 1H. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu 5W 1H? Ada yang tahu 5W 1H? Ya, 5W 1H ini adalah satu konsep kata-katanya yang berasal dari bahasa Inggris. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu berita? Hah? Sebelum kita sampai di unsur-unsur berita tadi, kalian tahu nggak apa itu berita? Oh ya, sebenarnya sebelum kita sampai ke pembelajaran selanjutnya setelah tadi indikatornya, indikator pencapaian tadi, kita tentu mempunyai tujuan dalam pembelajaran ya. Jadi dalam kehidupan ini, dalam segala hal anak-anak, kita perlu punya tujuan. Kita ibadah tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan pahala Allah. Orang bekerja dengan semangat itu tujuannya untuk mendapatkan hasil. Jadi tujuan pembelajaran kita, atau demikian juga dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok peserta didik atau peserta kelompok kalian nanti, maka kalian akan mendapatkan memahami pengertian teks berita. Nah, selanjutnya kalian bisa menganalisis unsur berita melalui konsep atau rumus 5W 1H. Nah, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan teks berita atau berita? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu berita? Dunia dalam berita, Pak. Dunia dalam berita, ya, boleh. Ada yang lain? Ya, supaya jelaskan gini ya. Coba kalian di depan kan. Ya, berita. Ini berita ya. Apa itu berita? Berita bisa diartikan sebagai informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak seperti yang tadi Pak Guru katakan tadi, melalui siaran internet atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Coba diulang, bacakan Pak Guru apa itu berita? Bisa diartikan sebagai informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang dapat terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran internet atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Ya, itulah berita. Atau berita juga dapat dimaksud dengan adalah informasi, coba dibaca Pak Guru. Informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Inilah berita. Nah, selanjutnya ini berapa contoh media informasi ya, seperti yang Pak Guru katakan di radio ya. Apanya?
koran. Koran ini dari media cetak atau media elektronik nih? Koran. Media cetak bagus. Ini kalau radio? Ya, media elektronik. Selanjutnya, nah ini media TV nih. Ya, ini media elektronik juga, karena di TV ya. Selanjutnya, nah ini internet atau komputer ya. Ini media apa? Ini media elektronik juga ya. Ini media elektronik. Yaitu contoh media informasi yang bisa kita dapatkan sekarang di mana-mana anak itu adalah media cetak yaitu koran, ada radio, TV dan komputer atau internet ya. Nah. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang unsur-unsur teks yang dapat dirumuskan dengan rumus 5W 1H dalam satu konteks teks berita. Kalian tahu nggak apa itu 5W 1H? Ada yang tahu? 5W 1H itu adalah kata-katanya yang berasal dari atau yang ambil dari kata-katanya bahasa Inggris. Nah, yaitu ini apa itu 5W 1H diambil dari kata-katanya bahasa Inggris ya. Apa itu kata-katanya bahasa Inggris? Kata-katanya bahasa Inggris. Apa itu 5W 1H diambil dari kata-katanya bahasa Inggris? Nah, ini kata-kata bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini adalah what. Artinya apa? What? Who? Ya. Terus where? Selanjutnya when? What? Dan atau dan how. Ya. Yaitu kata-kata bahasa Inggris yang kita bisa pergunakan untuk mencari unsur-unsur kita, yaitu melalui kata-katanya what, who, where, when, why, and how. Apa dalam bahasa Indonesianya? What artinya apa? What. Ya. What. Ya. Apa? Bahasa Indonesia ya. Terus siapa? Di mana? Kapan? Mengapa dulu? Baru bagaimana? Ini arti daripada apa? What? Who? Where? Apa? When? Why? And how? Ini artinya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Selanjutnya, atau kita singkat dengan adik Simba ya, untuk lebih mengingatnya, ya, adik Simba. Untuk lebih mengingatnya daripada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, bisa disingkat dengan adik Simba. Jadi ketika kamu juga nanti bisa ingat adik Simba, maka kamu pasti akan mengingat dengan kata tanya ini ya. Nah, sampai sini aja makanya. Sampai di sini ada. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Selesai? Atau ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Kita akan langsung pada materi kita pada hari ini ya. Yaitu Bapak Guru sudah membaginya menjadi 3 kelompok ya. Bapak Guru sudah membagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan kelompok satunya juga sudah saya beri nama atas nama pahlawan ya, yaitu pahlawan kelompok 1 menamakan Sultan Hasanuddin, kelompok 2
Guru Budi Utomo, dan kelompok 3 dan namakan Raden Ajeng Kartini ya. Nanti dalam kelompok kalian akan Pak Guru kasih LKPD-nya ya, LKPD-nya ayat. Ya, di LKPD itu nanti kalian bisa ini bacalah berita itu dengan baik ya. Ya, ada ini berita-berita yang ada di LKPD itu. Kalian baca dengan betul-betul memperhatikan dan untuk mendapatkan unsur-unsur yang ada dalam teks berita ini, yaitu unsur 5W 1H tadi, yaitu untuk mendapatkan unsur-unsur yang terdapat dalam terdapat dalam 5W 1H itu, yaitu dari kata-katanya tadi itu. Jadi kenapa kita memakai konsep 5W 1H ini? Karena di dalam ini adalah isi inti daripada bahan berita itu ya, hal-hal yang penting. Jadi untuk menggali satu informasi pada satu teks berita anak, kita akan menggunakan seperti yang kita Pak Guru pelajari tadi, dengan menggunakan 5 atau 6 pertanyaan tadi melalui konsep pertanyaan dengan rumus 5W 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Nah, setelah kalian membaca ini nanti, setelah kalian membaca berita ini nanti yang ada tulis di LKPD-nya, maka kalian akan menemukan unsur-unsur melalui 5W tersebut. Maksud Pak Guru 5W 1H, yaitu peristiwa apa yang terjadi, apanya, apa, yang pertama apa, unsur apa, peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua ada unsur who-nya ya. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu ya, itu unsur who-nya. Ada di sini ya, ada di sini. Ya, pertanyaannya unsur-unsur berita yang akan kalian temukan nanti setelah kalian mendapatkan pertanyaan melalui pertanyaan tadi. Nah ini dari word-nya atau apanya, peristiwa apa yang terjadi ya, peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua who-nya atau siapa yang mengalami peristiwa itu. Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang keduanya tadi apa, terus yang kedua siapa. Selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi, where-nya atau di mana, where atau di mana peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya kapan itu apa tadi, when atau kapan peristiwa itu terjadi ya. Selanjutnya apa, why atau mengapa peristiwa itu terjadi. Di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Nah sekarang yang lain how atau dan how-nya atau bagaimana ya, proses. Mengapa ya, selanjutnya why, mengapa peristiwa itu terjadi ya, why-nya ya. Tadi ini ada sebentar
Ya. Ulang. Ini tadi. Bagaimana fundamentalnya? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, ya. Ini adalah kelima-lima ini adalah unsur atau pertanyaan dari sebuah berita atau dari berita untuk mendapatkan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah isi daripada hal-hal yang penting dari sebuah berita. Baik, anak. Nah, setelah ini kalian ini kita kembali kepada teksnya. Kalian baca teksnya, kalian kerja kelompok di situ ya. Kalian bekerja dengan kelompok, berdiskusi. Apa sih unsur-unsur dari yang kalian temukan dalam apa namanya dalam teks berita ini ya? Sampai sini ada yang bertanya dulu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Hah? Ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalian langsung kerjakan ya di LKPD-nya atau lembaga kerjakan. Ya, kerjasama ya.
Baik, anak-anak, saya rasa sudah cukup waktu yang Pak Guru berikan sudah cukup ya. Nah, tidak ada yang plus lagi ya, karena waktunya cukup. Jadi teknis kalian di dalam menjawab anak-anak ya, di dalam mencari unsur-unsur tadi kaitan dengan pertanyaan 5W1H, kalian 3 kelompok. Untuk kelompok pertama dia hanya cukup menjawab mencari kata-katanya what and who ya, apa dan siapa ya, itu yang nanti dijawab. Untuk dengan kata itu kalau mencari unsur-unsur tidak beda. Yang kelompok kedua atau pertama tadi dari kelompok Sultan Hasanuddin, itu menjawab 2 saja ya dalam mencari what and who. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok Budi Soko ya, yaitu menjawab 2 juga ya dalam melalui kata-katanya. Untuk mencari unsur-unsur kita melalui kata-katanya 2 juga, yaitu where and when. Selanjutnya atau di mana dan kapan. Untuk kelompok 3 juga sama, yaitu cukup 2 dalam unsur-unsur dari melalui kata-katanya why and how, dan how ya. Nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan dulu hasil kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Kami dari kelompok 1 Sultan Hasanuddin telah berdiskusi dengan teman-teman sesuai dengan pernyataan. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Padanya pelabuhan merah. 2. Siapa yang mengalami peristiwa? Truk-truk mengangkut barang non sembako. Ya. Sudah, coba diulang dari kata-katanya what and dan who tadi apa dan siapa, coba diulang. Berdiri, jangan berdiri. Biar dibacakan misalnya. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya pelabuhan merah. 2. Siapa yang mengalami peristiwa? Truk-truk mengangkut barang non sembako. Ya, dari jawaban kelompok 1 atau Hasanuddin bahwa peristiwa apa yang terjadi ya tadi ya dengan siapa yang mengalami peristiwa. Coba dilanjutkan untuk kelompok 2 ya, presentasikan. Diri dari kelompoknya ya, presentasikan. Kami dari Kami dari kelompok 2 kelompok Budi Romo telah menjawab pertanyaan teman-teman dan yang ditanyakan. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November tanggal 11. Ya, 15 November. Sabtu 15 November. Ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan jawabannya, yaitu di dalam mencari unsur-unsur melalui kata tanya why and how atau mengapa dan bagaimana. Ya. Kami dari kelompok 3 kelompok adik-adik kami ini setelah berdiskusi dengan teman-teman dan yang menanyakan mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Ya, semua betul ya. Mulai daripada kelompok 1 yaitu apa dan siapa, jawabannya juga 100. Untuk kelompok 2 juga aware and when-nya, yaitu
di mana dan apa terjadinya? Juga jawabannya itu. Dan untuk nomor 3 kaitan dengan pertanyaan atau kata tanya daripada why and how atau mengapa dan bagaimana, jawabannya juga betul. Bagus teman-teman. Ya. Kalian ada tanggapan untuk teman-temannya? Ada tanggapan? Ada tanggapan untuk yang dari jawaban nomornya, ada tanggapan ada? Hah? Ada? Tidak ada. Jadi anak-anak kaitan dengan pertanyaan kata tanya untuk mencari unsur-unsur daripada hal atau hal-hal penting dalam sebuah teks berita melalui rumusan atau kerangka daripada rumus 5W1H itu adalah berbicara kita untuk mencari unsur-unsur teks berita yang tepat atau yang baik, yang banyak membaca maupun mendengar ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setelah kalian mempresentasikan tadi kaitan dengan berita tadi, yaitu kalian sudah menjawab dengan menggunakan datanya, yaitu siapa, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana tadi, maka kalian sudah menjawabnya sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam pembelajaran kita adalah bahwa pelabuhan barang dipadati oleh truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang apa? Lebaran, yaitu Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 hingga 25 September. Ya. Baik anak-anak, Pak Guru sudah memberikan APR atau pekerjaan rumahnya, yaitu di LKPD yang sudah saya bagikan juga tadi itu ya, yaitu tempat kerja kalian, di mana di sana Pak Guru sudah memberikan beberapa informasi penting yaitu bermacam-macam informasi, yaitu informasi tentang sosial, tentang bencana alam, tentang politik, tentang pendidikan ya, hingga kamu centang-centang saja ya, mana informasi yang menyangkut kaitan dengan informasi berita, bencana alam, apalagi informasi seni, informasi seni juga, budaya dan pendidikan ya, dan sudah ada juga kalian centang-centang saja. Baik anak-anak, dan selanjutnya saya bertanya dulu nih pada kalian ya, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Pak? Apa lagi? Ilmu. Ya betul anak-anak ya, betul sekali jawaban daripada teman kalian tadi itu, bahwa dalam segala sesuatu harus kita mendapatkan sesuatu juga ya anak-anak ya. Jadi pada hari ini kita bisa mendapatkan pembelajaran belajar tentang unsur-unsur 5W1H ya, dan melalui pengalaman belajar kalian pada hari ini kalian bisa atau dapat dalam mengorganisasi, menilai dan juga menambah wawasan pikiran kalian ya, kemampuan berpikir kalian untuk memecahkan segala masalah ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti yaitu pada pertemuan berikutnya, yaitu
kita akan menentukan suku dan kebahasaan dan cerita yang kamu dengar dan kamu baca ya, untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Baik anak, sebelum lebih semangat kita yang dulu. Mantap ya? Ya, belum serempak ya. Ada yang masih ada serempak? Mantap ya? Baik, terima kasih. Supaya anak-anak untuk menjadi berkah acara kita, pelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk hidup kita. Mari kita tutup ya, karena waktu pembelajaran sudah hampir habis. Nah, kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Pada kedua kelas kita pimpin kawan yang masih berdoa. Siro. Jangan guru. Ya. Kamu kedua kelas pimpin kawannya berdoa. Pimpin kawannya berdoa untuk mendapatkan ilmu yang berkah pada hari ini ya. Agar ilmu yang kita dapat pada hari ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, kepada kedua kelas pimpin kawannya berdoa. Siap, berdoa. Baik anak-anak ya, melalui doa tadi ilmu sudah dapat bermanfaat untuk kita ya. Dan perlu sedikit perlu tambahkan, banyak-banyaklah kalian membaca buku di perpustakaan ya, maupun menonton TV, membuka HP internet ya, agar ilmu kalian tentang kaitan dengan berita ya, atau dengan membaca tadi atau membuka internet akan menambah wawasan kalian, menambah ilmu kalian, menambah kuasa kata kalian, dan juga sebagai dapat kita berikan sumber ilmu dan bahan referensi kita ya. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru keluar dari ruang ini, Pak Guru mau pantun dulu ya. Ya, dengarkan baik-baik. Pak Guru mau pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita mempak. Kalau sekiranya umur kita saja, besok lusa, insya Allah kita berjumpa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.